Oke, selamat malam sahabat screening saham. Pada kesempatan ini kami akan membahas saham-saham blue chip ya. Dalam jangka panjang masih dalam tren naik ya. Yang pertama ada BBCA. BBCA kalau kita melihat ya, ini tahun 2020 COVID ya, memang sempat turun. Setelah dari COVID ini masih rentangnya awal lagi ya, start awal lagi COVID masih rentang naik ya, eh, rentang bawah ya kita lihat dan rentang atas seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ingin investasi, selain kita dibantu oleh AI, kita juga bisa melihat rentang ya, arah pergerakan dari sebuah saham ya. Untuk BBCA sendiri paling bawah ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau trennya lagi naik seperti ini, bisa di hold ya BBCA. Kapan mulai jualan? Ya ini kalau berdasarkan trennya ya. Ya nanti kalau misal ya ternyata dia breakdown ya. Breakdown di 9.500 ya. Breakdown artinya apa? Tren naiknya patah. Nah kalau tren naiknya patah bahaya ya. Bahaya. Nanti kita akan lihat kalau tren naiknya patah itu seperti apa akibatnya. Oke, saham kedua kita lihat di PBNI ya. Bentar dulu, bentar. Sebentar dulu. Ini kalau kita berdasarkan indikator AI ya, ini masih dalam tren ya, tren naik karena belum patah trennya. AI kapan mau ambil? Sabar saja ya, Bapak Ibu. Saat ini masih sideways ya. Ini indikator AI-nya masih merah ya. Bisa saya perbesar. Nah, biar jelas. Nah, nanti kalau ada konfirmasi pembalikan arah harga saham di atas indikator AI dan AI akan memberikan rekomendasi ya, rekomendasi buy. Atau nanti kalau turun rekomendasi sell seperti itu. AI yang saya gunakan adalah Lorenzian ya. Saat ini masih dalam rentang tren naik ya di BBCA. Ini menjadi peluang juga ya, peluang kita ya. Kalau dikasih murah lagi ya 9.000 berapa ya kita tancap gas juga ya seperti itu. Oke, apalagi bulan November ini memang saham-saham memang dibuat turun ya periodik. Tahun lalu juga seperti itu, bulan Mei, bulan November ya menjadi bottomnya. Lanjut kita ke saham Big Bang yang kedua yang harganya lumayan agak mahal, BMRI ya. Bagaimana tren jangka panjangnya ya? Untuk melihat tren jangka panjang, kita kecilkan arahnya ya. Tren jangka panjang masih arahnya naik, tetapi hati-hati di sini sudah mendekati tren yang paling bawah ya. Untuk tren naiknya, hati-hati kalau sampai tren ini patah. Kalau patah, artinya apa? Laju tren kenaikannya berubah ya seperti itu akan membentuk fondasi baru lagi ya dari tren awal ya, tren setelah COVID. Artinya apa? Ada fondasi baru lagi setelah tren ini. Jadi hati-hati di BMRI kalau sampai dia ya tetap dipantau aja setelah Bapak Ibu membuat tren jangka panjang ini. Oh ternyata breakdown tren ya kita
lepaskan dulu boleh ya, lepaskan dulu. Karena apa? Dia akan membentuk basement yang baru ya, start lagi dari awal seperti itu. Nah, start dari awal ini belum tahu kapan batas startnya ya. Contoh di COVID ya, COVID 2022, 2020. Nah, ini kan arah tren naik, patah tren ya, kena COVID, jadi membuat base yang baru ya, dasar yang baru untuk memulai tren awal lagi ya, seperti itu. Cuma belum diketahui tren awalnya nanti seperti apa di batas yang mana. Jadi peringatan saja, jangan sampai ini patah tren naik jangka panjangnya seperti itu. Berikutnya untuk sama ya, untuk AI jualan kemarin ya, sampai sekarang belum ada ambil barang ya. Ini jangka pendeknya kalau kita lihat ya, AI jualan sudah ini ya, AI masuk jualan. Jadi kita menunggu AI saja ya, seperti itu. Bapak Ibu yang ingin investasi ya silakan saja cicil beli ya, boleh ya. Cuma itu tadi siap nggak psikologi kita kalau sahamnya dibawa turun, apalagi patah tren naik ya, seperti itu. Lanjut BBNI, bagaimana tren jangka panjangnya ya? Tren jangka panjangnya masih zona zona uptrend ya. Ya kecuali nanti BBNI patah tren ya, patah tren maka dia membentuk sama ya base yang baru ya, tangga yang baru lagi, memulai dari awal lagi kemana arahnya, apakah ke arah downtrend ya atau mampu berbalik arah membuat base yang baru. Untuk jangka pendeknya AI sempat masuk ya tetapi tidak didukung ya, sehingga AI jualan ya, kita ikut AI walaupun rugi ya, tetapi benar ya, rugi kita jika tidak dijual di sini maka akan berlarut ya, seperti itu. Lanjut BBNI, BBRI secara garis besar patah tren ya, patah tren di sini ya, patah tren. Memang kalau kita menggunakan AI untuk jangka panjang ya, hasilnya cukup memuaskan ya. Karena apa? Di patah trennya di harga 5.300 dan gagal membentuk base yang baru ya. Base yang baru kalau kita gambarkan ya, base yang baru itu patah juga ya. Nah, ini ya, patah juga ya. Base yang baru ini. Jadi seperti itu ya. Harapannya ya, ini memulai base yang baru sebenarnya ya. Tetapi patah lagi. Jadi jika terjadi patah seperti ini ya, ya tindakannya adalah wait and see. Apalagi kalau kita menggunakan AI ya, AI memang sama sekali belum ada konfirmasi melakukan pembelian ya untuk trading jangka panjang. Jangka panjang itu diambil data perdagangan harian ya, seperti itu. Jadi patah trennya dua kali, gagal membentuk base trend yang baru, tren naik ya. Seperti itu patah tren akhirnya apa? Nanti yang membentuk base trend yang berikutnya ya. Kita nggak tahu batasnya berapa. Kalau secara horizontal memang
diduga ya dari base yang baru ya di harga ini ya. Ini bukan cocok logi ya karena sudah terjadi, tapi Bapak Ibu silakan dibuktikan saja. eh ini menjadi support base untuk arah tren yang baru ya. Jadi seperti itu menjadi pertimbangan selain kita menggunakan AI, kita bisa mengetahui arahnya kemana, arah trennya. Ini kalau kita pun ambil ya, kita pun ambil sebenarnya patah trennya sejak di sini ya seperti itu. Jadi ini menjadi rambu-rambu kita juga ya. Rambu-rambu kita berinvestasi. Oke, katakan kita tidak percaya AI. Masa sih saham fundamental kok dijual AI ya? Apalagi baru aja berkembang. Tetapi ketika AI jualan ya, kita melihat arah tren base yang baru, ternyata dia patah untuk bertumbuh ya seperti itu. Ya benar, ternyata BBRI dibawa turun ya. Apapun alasannya ya banyak ya. Karena di saham itu banyak faktor ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu setelah gagal ya kita pakai support misal ya support ini bisa juga menjadi support ya. Ini petanda juga ya. Buy on support pernah ya. Saya juga ambil ya. Tetapi buy on support breakdown ya. Artinya apa? Kalau breakdown support belum tahu arahnya tetap turunkah atau seperti apa. Benar ya. Kalaupun ada pantulan, itu pantulan untuk keluar ya, seperti itu. Jadi yang kita tunggu apa di BBRI tetap wait and see yang belum punya, yang sudah punya sabar saja ya, sabar saja. Ini jangka panjang, apalagi kinerja perusahaannya bagus. Ini yang jadi masalah kan buat kawan-kawan yang trading ya. Kapan mulai bisa masuk ya? Kemarin kita masuk di sini ya, karena ini nganggap support kuat ya. Setelah di sini supportnya, tetapi breakdown ada pantulan. Nah pantulan ini karena dia sudah breakdown, ini pantulan untuk keluar saja. Ternyata benar ya. Kita coba aplikasikanlah apakah benar teori tarik garis ini. Kalau Benik nggak suka itu tarik-tarik garis ya. Jadi ini hanya rambu-rambu saja ya, rambu-rambu. Tetap kita AI-nya juga kita menjadi pedoman ya. Jadi AI ini banyak faktor yang menjadi pertimbangan ya. Ini AI-nya banyak faktor ya. Jadi memperhatikan polarity ya, user regiment ya. Ada RSI ya, WT, CCI dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi rambu-rambu breakdown support harus jual ya benar ya. Teori itu juga benar ya. Patah tren dijual juga benar ya. Nanti kita cek lah ya. Tidak hanya di saham-saham yang turun. Oke, lanjut ya. Kita ke blue chip aja ya. TLKM ya. TLKM misal ya. TLKM arah trennya seperti apa? Jangka panjangnya dia membentuk arah turun ya. Arah turun untuk pola jangka panjangnya. Kapan dia mulai arah naik? Ketika tren turunnya patah. Sama konsepnya. Tren turunnya patah, dia harus mengalahkan angka ini ya, base yang ini. Kalau demikian, ini bisa menjadi support. Karena apa? Arah tren turunnya, supportnya
harusnya ada pantulan di dekat-dekat sini ya. Ya, kalau kita lihat harusnya, nah ini di sini mulai ada pantulan ya, 1 hari 2 hari ini, 2 hari ke belakang ya, memang terjadi pantulan ya di dekat arah tren turun ini. Kemana kemana arahnya nanti? Ya bisa jadi sampai atau tidak sampai ke batas atas zona tren turunnya. Nah, kalau saham ini mampu mematahkan tren turunnya, maka bisa berpeluang membentuk base yang baru, yaitu jangka panjangnya naik. Ya. Di saham apa yang pernah terjadi patah tren turunnya? Ini di saham ASI. Ini kalau Bapak Ibu coba aja dibuktikan di saham ASI secara arah yang terbaru ya, dia patah zona downtrendnya dipatahkan. Jadi nih, maka di sini ya, di sini akan banyak melakukan pembelian ya, karena tidak jadi dalam zona harusnya ini kan kalau tren turun di sini ya. Selanjutnya adalah membentuk base yang baru. Nah, base yang baru juga kita harus lihat. Base yang baru, misal ya, harusnya supportnya ya ini ya, ada pantulan AI masuk. Patah juga ya, base yang baru ini jangan dibuat lancip ya. Coba kita cek, harusnya di sini. Tetapi apa yang terjadi ya, di ASI belum mampu mengangkat. Ini patah tren lagi ya. Setelah membentuk tren baru aja membentuk tren baru ya dalam tren naiknya, ternyata sudah patah lagi ya. Walaupun naiknya dengan kemiringan yang kecil ya, 23 derajat ya. Tetapi ini karena patah tren ya Bapak Ibu juga harus dilepas dulu sahamnya ya. Ini menjadi rambu-rambu juga ya. Ini kan ada pantulan AI masuk, patah tren. Tapi yang benar ya kita ikuti AI-nya ya. Di sini di ASI AI jualan walaupun dalam keadaan jual rugi ya. Ya jual rugi lah AI masuk ya kalau dapat di bawah. Dapatnya di atas rugi dong ya. Tetapi ini arah tren jangka panjang itu penting ya untuk rambu-rambu kita. Oh, ternyata polanya naik terus ya seperti itu. Berikutnya, bagaimana dengan ISAT ya? ISAT setelah di apa ya dibagi sahamnya menjadi 4 ya, dipecah menjadi 4. Kalau kita lihat secara jangka panjangnya sama ya, ISAT 2022 ya, patah juga trennya ya. Tren kenaikan ISAT sudah patah. Sebenarnya patahnya sejak di sini ya. Nah, sewaktu dia harga 10.000 ya. Jadi ini menjadi rambu-rambu bahwa saham ini akan membentuk base yang baru karena udah patah. Base yang barunya adalah down ya, down trendnya. Ya, ya kalau kayak gini ini agak baru mulai ya. Kalau kita tarik garis
downtrendnya kemana, batas atas ya, kemudian batas bawah untuk kita bisa melihat ke arah mana, menjadi supportnya. Ya semoga saja ini AI ya November juga akan berlalu, AI akan rekomendasikan buy karena apa? Ketika harga saham di atas indikator AI ini, maka AI akan review buy. Nah, ini menjadi ketika andaikan di ISAT itu rekomnya buy, kita juga hati-hati ya. Hati-hati kalau sampai dia menyentuh zona downtrend bagian atas. Kalau mampu breakout, bagus. Artinya dia mematahkan zona downtrendnya, dipertahankan. Tetapi kalau dia tidak mampu menembus, artinya dia akan kembali lagi ke zona bawah karena fasenya adalah downtrend seperti itu. Ini kan pembentukan base yang baru setelah gagal menanjak. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, walaupun ini adalah apa ya, teknikal tarik garis yang Benik tidak suka, tetapi ya sekali lagi ini menjadi rambu-rambu kita ya. Apakah rambu-rambu ini untuk melakukan buy? Ya tentu ya, buy ini banyak faktor. Keamanan kita kalau ikut AI ya, ikut AI saja ya. AI akan rekomendasikan buy misal di harga yang sudah melewati indikatornya. Nah, selanjutnya adalah menunggu. Menunggu ini menjadi rambu-rambu kita juga ya. Rambu-rambu kita juga. Oh, bahwa dia dalam fase downtrend. Jadi downtrend ini arahnya akan ke sini, misalnya ke bawah lagi. Atau mematahkan zona downtrendnya ya. Ya, tunggu aja, sabar. AI sebentar lagi juga. Kalau sudah Desember masuk, maka akan lanjut ya, seperti itu. Oke, di saham apalagi contoh yang downtrend UNPR ya. UNPR. Nah, UNPR untuk sementara ya, trennya ya cukup dalam ya. Walaupun ini kan dari 2023. Pembentukan downtrendnya ini Februari ya 2023 udah hampir 1,5 tahun ya zona kuatnya. Jadi Bapak Ibu bagaimana kalau kita melihat downtrend atas ya dan bawah dia masih belum mampu mematahkan zona ini disebut zona downtrend jadinya ya. Kemiringannya negatif ya. Cukup dalam ya. Kemiringannya negatif 64. Jadi kalaupun ada AI seperti ini ya, indikator AI tetap bermain ya, tetapi harus siap juga indikator AI ini beli dan jual ya, beli dan jual. Karena banyak pertimbangannya. Nah, ini kan jangka panjang, masih dalam downtrend. Nah, ini sempat mantul ya, tetapi belum mampu melewati indikator AI ya. Selanjutnya apa? Masih bisa ditunggu ya. Kalaupun ada pantulan, ya kita akan masuk, tetapi hati-hati kalau menyentuh zona downtrend bagian atas. Ya, kalau mampu mematahkan tren, bagus ya. Seperti itu konsepnya. Jadi ini hanya rambu-rambu ya.
Nah, sebawah-bawahnya bagaimana? Sebawah-bawahnya, kalaupun ya kita belum mau ambil di harga katakan sudah mulai sideways ya, belum tentu juga. Karena apa? Masih berada di zona downtrend. Cukup jauh juga. Jadi ini menjadi penanda kita yang trading, oh ternyata jangan masuklah dulu di saham ini. Jadi seperti itu konsepnya. Ya kalaupun AI masuk ya hasilnya kurang bagus. Kita bisa melihat nih AI masuk ya setelah harga saham melewati indikator AI, tetapi hasilnya kurang bagus. Kalau jangka pendek cuan bungkus ya berhasil juga ya, lumayan ya. Cuma itu tadi, walaupun kita mau ambil cuan bungkus, kita melihat arahnya juga ya seperti itu. Kemudian di saham perbankan juga ada sedang zona downtrendnya ya BTPS. Ini saya suka menandai saja ya, menandai. Nah, BTPS akan menarik ya. Menurut saya ini masih menarik. Karena apa? BTPS mampu keluar dari zona downtrend ya. Ini silakan dibuktikan saja di BTPS walaupun ya secara kinerja tahunan ya turun terus ya. Tetapi penurunan ini sudah bisa membentuk sideways ya, mulai dari sini ya, sideways. Kemudian mematahkan zona downtrend bagian atas. Artinya apa? Di sini adalah zona sideways sebenarnya ya kemarin. Setidaknya dia sudah keluar zona downtrend bertahun-tahunnya ya. Nah, namun ya belum mampu membentuk tren baru ya. Ini harusnya tren barunya di sini. Jadi dalam jangka pendek, jangka pendeknya itu sebenarnya mau membentuk tren baru ya. Tapi patah. Nah, patah di sini ya walaupun patah tren juga itu bisa menjadi eh, penanda penanda oh ini akan terjadi downtrend lagi ya, patah tren namanya. Nah, selanjutnya di BTPS memang belum ada pantulannya. Kalaupun ada, sebenarnya ini cocok dijadikan pantulan keluar. Karena ini pantulan, karena apa? Jadi konsepnya sama ya, membentuk base yang baru ya, base yang baru zona downtrend. Nah ini kan belum ada pantulan nih, kemana arahnya ini belum ada pantulan untuk base atas. Jadi siap-siap nanti ya, misal ya, ini bukan arah pantulan. Dia arah pantulan tentu harus ada hijaunya dulu ya. Jadi silakan dibuktikan saja. Ini masih arah yang downtrend ya. Silakan dibuktikan saja. Belum dapat juga ya batas bawahnya. Ya saya sih berharap sudah habis ya. Kemudian kalaupun nanti membentuk pantulan ya ini menjadi penanda ya bahwa pantulan ini kalau mampu dipatahkan downtrend jangka pendek ini, maka setidaknya membentuk base yang baru. Jadi konsepnya seperti itu. Di samping kita juga
perlu indikator AI ya. Bagaimana tindakan kita? Ya ini ultim law-nya ya sepanjang 10 tahun sudah ya di PTPS kalau tidak salah. Apa yang terjadi setidaknya pemilik saham ini sebenarnya dalam jualan rugi ya. Itu menurut saya ya. Dari segi nilai ya, nilai nilai jual. Katakan pernah beli dimanapun ya, apalagi ini dalam 10 tahun ya, atom law-nya ya. Oh enggak, karena mulai startnya 2018 sejak IPO ya, IPO. Tetapi setidaknya walaupun beli dimanapun, artinya apa? Beli dimanapun, investor kalau jualan saat ini ya sudah terendahnya. Oh, IPO-nya aja di 1.200. Ini di 985. Kalaupun simpan barang sejak IPO ya memang sih keuntungan yang didapat dari dividen ya. Tapi masa iya ya, masa iya. Kalau mau jualan ya, mampu nahan tiba-tiba di sini jualan. Jadi menurut saya ya, sebentar lagi juga akan ada pantulan. Pantulan ini pantulan palsu ya, pantul palsu. Kalau Bapak Ibu punya barang, ambil di bawah ini. Mantul misal itu pantulan palsu, kecuali mampu breakout ya dari zona downtrend, jadi dipatahkan. Mungkin seperti itu saja aplikasi ya, aplikasi tarik garis ya. Tarik garis ini bukan hanya sekedar oh mengingatkan kita aja ya, mengingatkan kita aja. Cocoknya itu untuk jualan ya, untuk jualan. Terutama di saham-saham naik ya, saya ulangi lagi. Cocoknya tarik-tarik garis ini adalah untuk jualan ya, terutama di saham-saham naik. Seperti ini. Kita kembali BBCA lagi. Walaupun ini saham dengan fundamental yang cukup kuat ya, ini tren jangka panjangnya loh ya. Seandainya BBCA tidak mampu mantul ya, apalagi ya sampai ke area garis tren naiknya ya, tidak mampu, tidak mampu mantul atau dalam arti patah tren ya, kita tunggu misal 1 hari 2 hari perdagangan sudah mulai patah tren, ya artinya jangan buru-buru mengambil ya, jangan buru-buru mengambil karena secara teori tadi ini digunakan untuk jualan. Artinya dia belum mampu lagi mempertahankan tren naik yang setiap tahun menurut investor fundamental itu ditinggal tidur juga nanti naik ya 14% per tahun. Ya, jadi jangan seperti itu. Kalau dia di luar trennya atau patah tren naiknya, nggak bisa lagi kita tinggal tidur seperti itu. Contoh ya, BBRI. BBRI ketika patah tren, walaupun sebenarnya trennya tidak se apa menanjaknya saham Big Bang yang lain ya. Di sini ya patah tren, patah dia. Belum mampu naik membentuk base yang baru. Base yang baru juga patah lagi. Jadi ketika patah ini ya, ini menginformasikan kepada kita untuk jualan ya, yang punya barang merelakan, merelakan jual. Walaupun ini telat. Sebenarnya yang cepat itu ya kita berdasarkan indikator AI, tapi ini hanya membuktikan bahwa patah tren itu bahaya gitu ya. Kemudian mulai naik lagi ya, ngebase yang baru arah naik. Ternyata di sini patah lagi ya.
patah lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini patahnya di sini nih. Sebenarnya AI-nya jualan untuk meyakinkan kita saja. Oh, AI jualan. Trennya masih. Kita berharap mantul kan? Berharap mantul. Ternyata ada memang pantulan, tetapi belum mampu mantul yang sebenarnya dan break ke bawah ya, seperti itu. Jadi disinilah seorang trader diuji ya. Waduh, posisi minus ya. Tapi ya mau tidak mau ketika AI jualan, trennya patah, ternyata benar belum mampu mengangkat. Jadi jangan sampai terjadi juga di BBNI karena BBNI wah ini tren jangka panjangnya ya landai memang ya. Anunya apa? Tren naiknya memang agak landai ya. Ya, seperti itu masih tren naik. Tapi kalau ini patah, bentar sebentar. Ini saya memaksakan. Sebenarnya trennya patahnya memang dari sini ya. Tapi tidak apa. Buat tren naik yang landai lah ya. Jadi kita lihat aja nanti di harga mampukah dia bertahan di harga 4.600 ya. Seperti itu. Untuk jangka pendeknya memang patah lagi ya. Nah, ini jangka pendeknya ngebreak lagi, patah ya. AI jualan, patah ya. Jadi saya buat-buat aja seperti ini untuk pengingat ya bahwa di BBNI belum tahu lagi arahnya, belum mampu menanjak. Tren naiknya belum mampu ditanjak ya. Seperti itu dia patah. Nah, tapi dalam jangka panjangnya masih kita tunggu ya. Masih kita tunggu di sini. Ini bisa menjadi support kuatnya. Oke, demikian saja cocokmologinya. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu di komputernya silakan ya. Nggak hilang ya. Arah tren ini nggak hilang untuk pengingat ya. Untuk ke depannya supaya apa? Oh, ternyata patah tren. Oh, udah lepaskan dulu. Di samping kalau kita gunakan AI, AI memang sudah jualan ya. Oke, saya Eri, selamat malam.